Selamat datang di YouTube-nya Nada. Jadi kali ini aku bakalan buka sharing baru ya, tentang kenapa sih kok kamu ceria terus gitu, kamu seneng terus, kamu bahagia terus, kamu mukanya kayak nggak tertekan meskipun eh, nggak kerja atau nggak apa gitu. Ya, jadi kenapa bisa kayak gitu dan langkah apa yang harus diambil. So ya, let's go, kita mulai bahas. Oke, jadi pertama-tama ya semua orang pasti kan punya masalah ya guys ya. Dan setiap orang tuh punya masalah yang berbeda-beda gitu. Ada yang masalahnya rumit banget gitu, ada yang masalahnya sederhana tapi menurut orang lain itu dia rumit, ada juga yang menurut dia rumit menurut orang lain sederhana gitu. Itu kan macam-macam ya kan. Terus uh, ada juga yang kayak kok dia punya masalah ini gitu tapi kok dia biasa aja, tapi kok dia eh, nggak kenapa-napa gitu, kok dia ceria terus ya kayak gitu. Oke, jadi eh, apa penyelesaian masalah seseorang tuh beda-beda. Ada yang langsung ke inti masalahnya, cari tahu masalahnya, terus udah gitu kita harus memperbaiki kesalahan itu kayak gitu. Terus ada juga yang kayak punya masalah kita evaluasi diri gitu. Ada juga yang punya masalah langsung jerawatan ya kan. Ho apa mes meskipun jerawat itu hormon, tapi ada juga yang ketika dia stres banget akhirnya jerawatan, itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang dia punya masalah tapi dia ceria gitu, padahal nggak kayak gitu gitu. Itu salah banget kalau nilai orang kayak kok dia punya masalah, kok dia nggak jerawatan gitu, kok dia baik-baik aja ya, kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya ketika orang ceria itu ya, ketika di depan orang itu dia ceria padahal di belakang itu kan kalian nggak tahu kan dia ngapain kan gitu. Mungkin dia udah berdoa sama Allah, udah sholat malam, udah ini udah itu biar ketemu masalahnya, tapi ternyata Allah belum ngasih jawabannya gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ya udah kita serahin aja semuanya sama Allah, kita ceria aja kayak gitu. Jadi istilahnya kamu nggak perlu tahu duka aku, kamu taunya harusnya seneng aku aja kayak gitu. Terus ada juga yang bilang kok nggak jerawatan, ya punya masalah, dia mah nggak dipikirin masalahnya. Enggak gitu ya, karena jerawat itu kan bisa juga karena hormon, bisa juga karena tadi stres gitu. Ada beberapa orang yang ketika stres nggak mikirin itu, ada juga yang beberapa orang yang mikirin sampai kayak turun berat badan tuh ada juga yang orang stres makan mulu, ada juga orang yang stres malah tambah stres, malah jadi gila tuh ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya nilai orang tuh jangan dari depannya gitu doang loh, jangan dari covernya gitu. Kan kamu nggak tahu apa yang udah dia lakuin. Mungkin dia stress reliefnya mungkin makan banyak-banyak gitu sampai dia enek, sampai dia muntah, itu bisa juga kayak gitu. Terus ada juga yang kayak kok kepikiran banget gitu, padahal mah ya udah bahas santai aja, ada yang kayak gitu. Ada juga yang stres jadi jerawat, itu ada kayak gitu. Jadi jangan nilai orang tuh dari covernya kayak gitu. Terus kenapa dia bisa ceria ya karena kalau cerita juga kan kayak kamu mah gitu doang masalahnya aku. Nah itu jadi bikin akhirnya orang kayak ini ngapain cerita sama dia gitu, nggak didengerin, malah jadi malah jadi adu beban gitu. Padahal ketika orang punya masalah dia cerita, berarti si pemilik masalah itu paham gitu, oh nih orang nih pengen cerita nih, harusnya didengerin gitu, bukan malah diadu nasib kayak gitu. Ketika adu nasib sama orang yang masalahnya tadi kecil, mungkin bagi dia kecil dan mungkin masalah dia gede, itu nggak bakalan ngebuat yang punya masalah besar itu tuh jadi lebih hebat gitu loh. Nggak, sama aja, tapi emang rasio perbedaan masalahnya aja kayak gitu, nggak bakalan bikin dia hebat. Bakalan kayak wah iya ya ternyata dia punya masalah juga gitu, tapi dia nggak bisa cerita atau malah ngebanding itu, enggak.
Itu nggak boleh kayak gitu. Orang tuh kalau udah cerita berarti dia percaya sama kita gitu loh. Kita sebagai pendengar yang baik gitu, kita dengerin cerita dia gitu. Kalau misalnya emang dia pengen didengerin, ya udah nggak apa-apa, didengerin aja gitu. Dan kalau misalnya emang dia minta saran, baru kayak, oh ternyata dia minta saran nih, ini baiknya kayak gimana masalahnya, kayak gitu. Nah terus uh, ada juga yang kayak, kan kalau stres tuh jerawatan, ada juga tuh karena mungkin dia kepikiran gitu sampai kayak makannya jelek gitu, makanya dia bisa tumbuh jerawat. Terus dia juga bisa hormonal ya, hormonal nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga bisa ternyata hormonal jerawatnya gitu, atau enggak dari bantal gitu, dari pokoknya dari lingkungannya yang jorok itu juga bisa jadi jerawatan gitu. Jadi nggak cuma masalah doang gitu. Terus juga ada juga yang apa namanya, stres tapi nggak mau makan tuh juga ada kayak gitu. Jadi apa ya, sebelum ngomong tuh ya, sebelum ngomong tuh dipikirin dulu gitu, nih orang eh, sakit hati nggak ya sama omongan aku, ini orang sakit hati nggak ya sama kata-kata yang udah aku lontarin kayak gitu. Kan kamu tahu depannya doang, kamu kan tahu di cerita ini cerita itu gitu, tapi kan kamu nggak tahu dalamnya dia tuh kayak gimana, ngedipnya dia tuh sampai di mana gitu. Dia mungkin cerita cuma di inti permasalahannya doang, padahal kamu kan nggak tahu ke dalam dia tuh kayak gimana kayak gitu. Dan stress relief tuh bisa juga apa, misalnya ada yang kayak misalnya mood boosternya dia biar dia nggak marah lagi. Ada juga yang kayak makan coklat, terus ada juga yang nggak makan sama sekali karena nggak nafsu mikirin masalah itu tuh, ada kayak gitu. Terus ada juga yang kayak pengennya marah-marah, pengennya langsung labrak gitu kan, ada ya kan. Ya jadi stres orang tuh, setiap orang tuh beda-beda, masalah orang tuh setiap orang beda-beda, dan cara ngelampiasin masalah setiap orang tuh juga beda-beda. Ada yang langsung ngadu ke Allah, ada juga yang langsung ngadu ke temennya terus akhirnya curhat ke Allah tuh, ada juga yang kayak ngapain cerita gitu, udah langsung dipendem aja. Tapi itu nggak boleh ya kalau dipendem gitu, karena ketika dipendem itu udah kayak jadi bom waktu, tau gak. Ini semakin dipendem akhirnya meledak. Itu nggak baik juga kayak gitu. Lebih baik kita kayak ya udah cari teman curhat gitu, bener-bener yang apa ya, yang paham kita lah gitu. Cari teman curhat gitu, ajak cari solusinya bareng-bareng, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya masalah cerita sama orang lain gitu, ya jangan dijudge kayak, ih kok dia ceritanya, kok dia ngomongnya sama manusia gitu ya, kenapa dia nggak ngomong sama Allah gitu. Ya mungkin apa, dengan dia cerita ke manusia dia bisa apa namanya, lega hati dia gitu, emosi dia, masalah dia tuh dia bisa lega gitu. Sedangkan mungkin ya dia juga udah cerita sama Allah gitu, tapi dia nggak ngerasa lega gitu mungkin ya. Jadi akhirnya dia cerita sama manusia juga, ada juga yang cerita sama manusia juga, sama Allah enggak gitu. Itu kan macam-macam ya orang kayak gitu. Dan kalau misalnya emang punya masalah gitu, apa namanya, janganlah untuk ngejudge masalah orang gitu. Mau bagi kamu sekecil apapun gitu, bagi dia sebesar apapun kayak gitu, kan kamu nggak paham itunya dia, mentalnya dia, kita sekuat apa sih gitu. Oh dia ini dia kuat nih gitu, makanya dia nggak stres, gak jerawatan, nggak ini nggak itu gitu. Ada nih, oh dia lemah nih gitu, akhirnya dia ngedown, terus dia akhirnya sakit-sakitan, ada kan yang kayak gitu. Terus dia ngedown akhirnya dia jadi jerawatan tuh, ada kayak gitu. Ada juga yang kayak wah dia nggak dua-duanya gitu, dia kuat mental gitu, tapi satu sisi dia nggak kuat juga sama badannya, itu juga bisa kayak gitu. Terus ada juga yang kayak kuat mentalnya, kuat badannya, tapi dia nggak ngerti cara ngelampiasin stres dia tuh kayak gimana gitu. Akhirnya dia makan 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 makan, akhirnya nyiksa ke badannya, itu bisa juga kayak gitu. Terus ada juga yang kayak stres tapi
apa, mental yang nggak kuat, fisik yang nggak kuat, akhirnya jadi ke badannya sendiri, jadi akhirnya kurus kering, jadi penyakit, jadi ini, jadi itu, gitu. Ya jadi pada intinya adalah ya, eee, stres orang tuh beda-beda ya guys, jangan gampang ngejudge orang lain, "Kok dia begini, kok dia begitu," gitu. Ya, apa ya, kalau nggak penting ya jangan diomongin deh gitu, yang sekiranya kayak, "Nih omongan aku nih bikin sakit hati orang nggak sih?" Gitu. Udah jangan diomongin lagi, udah stop sampai di situ gitu. Terus kalau misalnya emang pengen diomongin, pilihlah waktu yang tepat, jangan langsung tiba-tiba langsung dor gitu, kan nggak enak ya kan gitu. Jangan langsung tiba-tiba, kok misalnya kayak, "Kamu kok, jerawatan kamu punya masalah ya? Kok kamu, cerita sama orang, kamu kok nggak cerita sama Allah?" Gitu. Jangan tiba-tiba kayak gitu, gitu. Karena kan nggak setiap hari ya orang tuh mood-nya juga baik gitu. Jadi carilah waktu yang bener-bener, apa ya, aman. Kalau emang beneran nggak aman gitu, omongan kamu nggak aman gitu, tapi kamu masih penasaran gitu, ya udah jangan diomongin gitu, biarin dia yang cerita gitu, biarin dia yang buka suara, biarin orang itu yang buka suara, "Kenapa aku begini, kenapa aku begitu," gitu, "apa yang lagi aku pikirin, kenapa, eee, apa yang lagi aku alamin," gitu. Biarin dia yang buka suara, jangan kamu tiba-tiba buka suara, tiba-tiba langsung dor gitu, kan nggak enak kan, gitu. Apalagi ketika orang itu mood-nya baik, terus tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu, waduh itu sangat-sangat merusak mood banget itu. Ya emang sih, emang sih kadang-kadang ada orang yang ketika mood-nya baik terus omongan itu buruk, terus dia jadi buruk, itu ada. Terus ada juga yang kayak dia udah buruk terus orang itu ngomong buruk jadi buruk tuh ada, kayak gitu. Jadi tolonglah untuk paham juga orang kayak gimana gitu, tabiatnya, sifatnya gitu. Terus cara dia ngelampiasin emosi itu kayak gimana gitu. Jadi jangan pernah jadi bumerang gitu, takutnya dia nggak bisa cerita nih, orang nggak bisa cerita, terus tiba-tiba dia punya masalah, terus kamu timpalin lagi sama, kata-kata kamu yang nggak enak, terus akhirnya dia nggak bisa cerita, dia akhirnya akhirnya jadi kayak bom waktu, kayak gitu tuh, waduh itu nggak enak banget kan, gitu. So, ya, yeah! Makasih udah dengerin aku, apa ya, di sharing session hari ini. Ini semoga jadi pembelajaran ya untuk menjaga lisan kita gitu kan, udah diajarin di Al-Qur'an ya kan. Kan udah apa, udah ada tuh kan. Jadi jagalah lisanmu gitu. Jangan ngerusak mood seseorang, jangan ngerusak mental seseorang gitu, dengan kamu mungkin penasaran, kamu mungkin kayak pengen ngejudge aja, pengen ngejatuhin dia kayak gitu. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye.